Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi nur ala nur. Alhamdulillahillazi khalaqan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka zalilud da'if. Allahumma sakhir lana umurana kama sakharta fir'auna li Musa wa lailana quluban nas ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram. Baik ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya daripada segala yang kaya. Yang kaya selain daripada Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah budak. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Yang perkasa selain Allah akan binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha ada. Yang ada selain Allah tidak ada. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah kekal abadi selamanya, tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kedekatan kita dengan Allah, Allah tidak akan menjadikan kita setara dengannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kedurhakaan kita kepada Allah, Allah tidak akan pernah menutup dinding penghalang untuk kembali tobat kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seandainya seluruh hamba mengabdi kepada Allah, seluruh hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh umat dari awal zaman sampai akhir zaman seluruhnya durhaka kepada Allah, sedikit pun tidak akan pernah mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah pandang kita dengan pandangan maghfirah. Allah pandang kita dengan pandangan ampunan. Berkat siapa? Berkat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, seandainya batanyo ambo ke ibu bapak anik maik paling gadang. Ado menjawab nikmat iman. Alai nikmat paling gadang. Kesehatan. Alai idoi. Ai nikmat nang gadang daw alai. Apa Pak? Itu hakikatnya. Nikmat paling besar pada hakikatnya adalah diutusnya Nabi. Itu nikmat paling gadang. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau Muhammad, indah akan ambo jadikan langit dan bumi saratu isi. Kalau tidak ada Muhammad, tidak ada Islam dong. Tidak ada Muhammad, tidak ada iman dong. Tidak ada Muhammad, tidak ada kesehatan dong. Itu makanya bersyukur gadang kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian selawat besertakan salam indah lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sentiang kama milai kurang kama nuku anyi kama minteh isu anyolah Nabi Muhammad. Walaupun kurang-kurang amalan sunnah awak, ado dalam mahabbah cinta kepada Nabi, bisa modal kita sarugo satingkik dengan Nabi Muhammad. Jadi ibu bapak, tanda orang sayang ke sesuatu tu bah. Tanda orang sayang ke Nabi, baci lale iduangnya, atau hitamkan niangnya. Indah melainkan pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai' kasura zikruhu. Orang yang sayang ke sesuatu tu acok sabuinya. Cali orang sayang ke laki ya, tiup dua laki aja itu kawan. Cali orang sayang ke anaknya mah, tiup dua anak aja diceriton kawan. Anak wangku dirantau alhamdulillah alhamdulillah sekian cek kadang yang kok. Kadang itu kadang kok dari sekolah anak aja dok tahu dia ada dek sayang dok. Tapi kau ndak tabaco lain, ndak sata sabui lain, abih sayang. Jadi kau yo sayang wak Nabi Muhammad, yo cuk baca wak Nabi Muhammad ka. Acuk salawat ke Nabi. Jadi kau salawat kita sama-sama dulu bang. Mana dapat tolong iriangan? Mana yang ndak dapat? Ngari-ngari itu muncuang kata-kata dapat ilmu dia dah. Yang ndak ulian yang je. Salatu salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin boleh mungkonyo Nabi kita umpama bulan sedang penuh semalam lahir Nabi kita bunyi tasbih bacaan guru semalam lahir Nabi kita bunyi tasbih bacaan guru salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Boleh mungkonyo Nabi kita sangailah boleh baca yo samalam lahir Nabi kita barhalo ancua sadonyo samalam lahir Nabi kita seluruh alam ingin mengasuhnya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Lesan nangat tiwa manangah Laila suah malah suah pada Isra mulai. Oh Laila suah alunjo kalah masalah baik. Jadi banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yalah ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu guru kita Buya Darwis Tuanku Sidi. Semoga
badan beliau disehatkan oleh Allah. Rezeki beliau dimudahkan oleh Allah. Ilmu beliau ditambah oleh Allah. Makrifat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dihormati pengurus surau, dihormati khusus bil khusus, dihormati alim ulama, duduk nambacamin kitab tagak basandi jo agamu tahu dihalal saratu haram sah saratu bata. Pandai badalia jo badis, pandai matan jo maana. Ko nahu usah detuang, ko saraf usah dibilang ilmu pekah mania sekali. Umpamo suluh bendang dalam nagari, palito nyalo dalam kampung, cahayo bak matuari tarang alam kasamono. Selanjutnya dihormati angkuangku ninik mama, nanggadang basabat buah nambah pucuk sabana bulek baurek sabana tunggang. Di Anjong Tinggi, di Ambagadang sandi adiko dalam kampung, kapai tampil batanyo kapulang bagai babarito. Selanjutnya dihormati kepada ibu-ibu bundo kanduang limpape rumah nanggadang, ko awi katampe minta minum, ko lita katampe minta makan. Selanjutnya dihormati kepada kaum-kaum ayah dan para pemuda, dan capek kaki ringan tangan, capek kaki ndak panarung, ringan tangan ndak pamaca. Pari paga dalam kampung pahlawan onjak urang dalam negari. Selanjutnya dihormati para pemudi sunting negara. Kalau dalam Minangkabau disebut ramu Minangkabau. Awak rancak bulu minyak balik balah. Baku tiko mangkonyo nampak, basamu mangkonyo kalua. Urang galinggaman mencaliak. Takako tipe nak gadih Minangkabau. Basamu mangko kalua, baku tiko mangkonyo nampak. Apabila ada perihal keagamaan dalam suatu negari, baru nampak nak gadih Minangkabau babondong kedua. Apabila ada perihal adat dalam suatu kampung, baru nampak nak gadih Minangkabau basamu keluar. Takah tu dulu. Kok ini le takah dulu malah tua. Alai do sebagian cepat tua. Mangatun indah nak lama. Ada hormati seluruh kita kaum muslimin wal muslimat, khusus kita yang di dalam surau, ditahan di lantai, disingkok, diatuk, dipagar, di dinding, dari muka sampai ke lakang, dari nang ketek sampai nang gadang, dari nang gadih sampai nang bujang, dari nang nalun tumbuh gigi sampai nang nalah tumbuh gigi, dari nama aku sampai nama masih menyalang encik matonya. Itu ambo hormati je sadolanya. Talabiah dahulu ambo menyusun jari 10. Mana ku akan kapalona 1 macuang kalutik nan 2 minta maaf kepada ibu bapa. Di dalam ambo menyampaikan beko dek banyak ragu tibo, dek lamu lupo datang, manusia basipai kilap-kilapan. Lunak kecik ambo kareh tibo di ibu bapa. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain hilalang. Singkokkan pintu, kanakan janjang. Bari maaf ambo talabiah dahulu. Badek kita na bahasa mulai ke babari maaf ambo. Alhamdulillah kalau maaf Allah dibari sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang, sebanyak apa ilmu dan Allah titipkan ke diri ambo malam kini. Itulah nak kadape ibu bapa dangannya. Ilmu aku, ilmu Allah, ilmu Tuhan sendirinya. Dek karena ilmu Allah mangko tahu aku, kalau ilmu pulang ke Allah, Allah bodoh diri aku. Jadi kamu cari jam jabara mulai. Kau ini bisa dipagantungan jam ini. Jam 10 hari. Biasanya kalau ngaji mulai disuruh aku bara lamu sampai pagi. Lain talo jamaah sampai jam 1. Jambu dah talo dah. Sampai talo aja lah nak. Nya kadang-kadang di targetan mana tu nak bisa. Kadang-kadang lama kaji ko mo lo lamu mana bang. Amalo lati ama manangar. Jadi kok taraso lamu lo kok agi ajo kuo meninggi ya. Beko ambo hari vele sudah helai.
Jadi kalau ngaji jambu ibu bapak, indah perlu tagang-tagang benar dah. Kok ka makan? Makanlah anda pak, gitu. Kok ka minum? Minumlah. Kok ka mau unjuk? Mau unjuk lah. Kok ka manyanda? Manyanda lah, anda pak ada. Kok ka lalu? Lalu lah. Kok ka pulang? Beko lah. Ka pulang semua. Kok daripada panjang bagajar kemari. Yalah. Jadi iyo kadi kaji awak sadolahnya. Mati iyo lagi cewa. Kamana ngakaji. Yalah ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Muhammad itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Berbicara tentang Muhammad itu kalau kita berbicara tentang Muhammad itu bulan tahun mungkin dah sudah di Bapak. Kenapa? Karena itu salah satu kemuliaan Nabi Muhammad. Ma yang Muhammad Rasul sianya nan Muhammad di diri apunyo Nur Muhammad, apu awal Muhammad, apu akhir Muhammad, apu zahir di Muhammad, abatin di Muhammad. Jadi yang Muhammad itu bapaknya balaya batin. Tu paralunya kita menggaji itu. Bah Muhammad lahirnya. Banyak seketik tu malah dibaca di guru orang tadi. Di Buya Darwis. Sedang lama panambo menangan di belakang tadi namanya barang tipu tu habis je. Allah dibaca di beliau. Yang Muhammad anak Abdullah. Bilaulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim, Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah silsilah Nabi Muhammad sampai tapaliaro kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang menghafal, mengamalkan silsilah Nabi Muhammad akan Allah beri anak-anak cucu-cucu yang soleh. Kiro-kiro lagi dapat yang kudo. Yang mak lagi dapat. Mak dapat tunjuk tangan. Ambuat kilo dia ada kapal. Kau dah dapat tanya ke guru akan Allah beri kita anak-anak cucu-cucu yang soleh. Ko walailah wa bacong ko. Dah don nak wa yang soleh dong ku calih aja sadolah. Barana anak wa tu isua. Tiboy dewa. Cucu wa isua kok lewat baca silsilah Nabi itu akan ada salah seorang yang menjadi anak yang soleh. Kironyo cucu nak lodo yang soleh do. Baranak lo cucu. Ada wak namanya. Biwi wa iswa akan ada salah seorang yang menjadi anak yang soleh. Santiang ibadahnya. Hebat makrifat kepada Allah. Dan sampai doanya kepada kita. Kironyo piwi nak lodo. Baranak lo piwi. Ada wak namanya lain. Cici wa iswa. Untung ada jo yang jadi anak soleh. Akan ada salah seorang jadi anak soleh. Kiro cici ndak lo do anak lo cici. Alai. Akati je lah. Sedangkan menyebut silsilah Nabi Muhammad, Allah berikan harta yang sangat besar di muka bumi. Apalagi kita sabwi Muhammad, kita baca Muhammad. Ayang kedapat dewangku. Ndak tabado dapat dewang. Hanya tu Allah agih awak rasul jo Tuhan dah. Seandainya ada orang mengatakan hebat makrifat kepada Allah, tapi tak tentu jo Muhammad, otak aja nak kadang. Ya dah Pak.
mengatakan yang baik maripay ke Tuhan, tidak jadi mau main otaknya tu, tak do gitu lah. Jenjang supaya tahu jo Tuhan harus tentu jo Muhammad. Kau perlu kita kaji. Contoh yaitu Muhammad anak Abdullah beribukan kepada Aminah, berbapakkan kepada Abdullah. Lah dibaca peristiwa lahirnya di guru awak tadi. Mangkul lahirnya Muhammad terpuji. Ranca akhlak jusipainya. Waktu Aminah malah mengandung Nabi. Dak do Aminah merasa sakit iyo. Dak do Aminah merasa payah iyo. Nanawa ambil pelajarkan dari situ. Karena Muhammad idui dak do menyusahan do. Idui indah. Oh kalau awak dari mengandung Allah payah mahal. Tak payah Hindu Allah yang putar kemari. Dibawa lalu me yang payah. Dibawa lalu menunggui. Aku pacar. Banyak kanda peniang apa ni? Nama kanda sate lahnya kan. Yang anda rendang lahnya, rendang rumah makan Sinan tu tolong walian udah. Hari lah malam ba. Dia udah tu ba, babi aja deh pak koro rumah makan ada ke, tahunya rumah makannya. Dah ikut lah kau. Nya kanda menyusah aja. Pi Muhammad ndak taraso sakit di Aminah do, ndak taraso payah di Aminah, ndak banyak kanda. Sadiahnya ibu bapa katiko Nabi 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal. Katiko ayahnya pergi berdagang meninggal ayah. Ibu hati Aminah. Ibunya hati Aminah. Aminah dihibur dek para malaikat, dek para nabi. Yang disebut lo dek guru tadi. Bulan para tamu turun Nabi Adam kapado Aminah. Orang bapaham janganlah engkau bahati dandam, engkau mengandung mengkuto alam. Bulan kedua turun Nabi Nuh kapado Aminah. Orang tawajuh janganlah engkau bahati rusuh, engkau mengandung Rasul yang taguh. Bulan ketiga turun Nabi Idris kapado Aminah. Orang yang arif janganlah engkau selalu menangis, engkau mengandung Rasul pengasih. Dihibur dek para nabi, dihibur dek para malaikat. Karena disuruh bana Aminah menjaga sikap dan perilakunya. Karena yang kelahir adalah Muhammad. Sangai tak jago Aminah ko dari gadisnya sampai mengandungnya. Abdullah sangai tak jago pak sifatnya walaupun hidup di zaman jahiliyah. Sehingga ibu atau perempuan yang baik akhlaknya, laki-laki yang baik adabnya, sehingga menikah lahirlah manusia yang terpuji adab dan sifatnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau pelajaran awam dia. Janawa jago sifat dan akhlak awak dari mulai gadis sampai kemalayan tu. Aminah dulu tu ibu bapa ndak donyo suko-suko keluar rumah do. Aminah dulu tu sandunyo di dalam rumah, senang dalam rumah. Aminah kini Patangko balik dari Padang. Iri dari Padang pulang jam 2. Nampak je Aminah berjalan-jalan tepi jalan. Jadi Aminah dulunya jago sikap dan akhlaknya sehingga lahir Muhammad. Jadi dari gadis sampai mengandung tu jago sifat waktu. Iko kadang-kadangnya sedang mengandung
Sampili karyang tu. Sampili karyang mana? Tibo dia nak. Tu ada dia tu. Ambil lah. Iya. Jalan nak di jadi kalau rajin buat bersedekah, baik adab dan sifat awak, anak awak akan baik adab dan sifatnya. Karena lah dididik dari awal-awal. Jadi anakku didikan pertamanya gurunya adalah ibunya, orang tua. Kau kadang sedang mengandung, baca kak bagurumeh je kerajo. Ibu dia nak Allah dia sengai. Iko sedang buntiang, aba gunjiang je kerajo. Aku pelajaran dengan kisah Nabi itu. Sehingga lahirlah Muhammad. Lahir Nabi Muhammad ibu bapa sebagaimana disabui di guru tadi. Sangai gadang hati kakeknya dah. Dibawa kasih sikapah, diambil batu, diambil berkah batu dari sarugo Hajar Aswad, dia non kepada Nabi. Yaitu sangai gembiranya. Jadi awak kulaian awak minta barakai kanan tua-tua, minta barakai kepada guru-guru. Awak salawatan. Jadi awak adu anak walaya kete menyusun anak basalawai awak, menendang anak basalawai awak. Sallallahu ala Muhammad. Ya, iko ada dojo lagunya. Kalau mana anak amak lah cucuan doang, anak amak lah cucuan doang. Dawaan salawat dos, tagak salawat dong pun dawaan. Ndak kusuk apa salawat tu pun dawaan dong. Kusuk ndak kusuk bersalawat itu diberi pahala dan keberkahan yang besar. Kau kemuliaan salawat. Menyusun anakku bersalawat dawak. Kau nyusun anaknya gunjiang Nak sedang nyusu kan. Tu terbilala aja naknya kecil nak dia. Jadi tu diajarkan. Sungguh pun kita menyambut Nabi Muhammad bagaimana pelajaran kepada diri awak. Banyak ibu bapa suka duka Nabi Muhammad dari ketek. Dari umur 2 bulan ayahnya meninggal dunia, lah lahir Nabi Muhammad. Bara umur Nabi induknya meninggal 6 tahun umur junjung meninggal induk. Dikasuh lah dek kakek 8 tahun umurnya meninggal lo kakek. Dikasuh dek pamannya. Takah ko hadiah kehidupan Rasulullah dari ketek. Batungku dari ketek Nabi kita kalau meninggal ibu dan ayahnya. Kanobah didikan kepada Nabi Muhammad. Langsung Allah yang mendidik. Batu dari ketek lah meninggal dua ayahku. Sehingga Nabi itu kalau apapun ada masalah, ndak induk jayah di bawah doa di bawahnya. Rabbi Tuhanku, Tuhanku. Ya toh Tuhanku, Tuhanku. Dididik di Allah. Jadi kalau awak amak di bawah, ayah di bawah cobalah refleks. Kalau dikaji ada yang jiang, aku tauhidnya Nabi diajarkan, ditakwahkan oleh Allah dari keteknya, dari kandungan. Banyak suka duka Nabi kita dalam mengembangkan agama. Sehingga umur 25 memperi istri Khadijah. Umur 30 mempersatukan bangsa. Umur 40 tahun belum mendapat risalah, mendapat wahyu, mengembangkan agama yang berhak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah di sisinya adalah agama Islam. Aku perjuangan Nabi dalam berdakwah banyak suka duka. Jadi kaum perempuan kau hendaknya lebih bersyukur gadang dengan tutusnya Nabi. Batakah tungku karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad,
Derajat kaum perempuan diangkat drastis oleh Nabi. Ya enggak? Sabalon Nabi lahir pak kaum perempuan ko sangat inonya. Hanya untuk malapeh napas suburu aja. Takah tu panah hinanya. Ibu jalan-jalan keluar degang langsung di larian. Nampak jalan-jalan keluar di larian. Bahkan lahir anak padusi sangat malunya dah kaum bapak. Sehingga didapiah kalau lahir anak padusi. Ya sangat inonya dah. Lahirnya Nabi Muhammad, derajat perempuan diangkat drastis oleh Nabi Muhammad. Sehingga bertanya sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah beriman kepada Allah, beriman kepada engkau, siapa lagi yang patut aku patuhi?" Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Setelah itu ayahmu atau bapakmu. Berarti ibu 3 kali, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Ya, ibu 3, bapak 1. Bapak 3. Ini kan ada satu bapak 3 ibu. Jadi derajat perempuan sangat diangkat oleh Rasulullah. Andaknya sangat bersyukur dengan lahir Nabi. Banyak ibu bapak suka duka beliau dalam berdakwah, mengandung suka, kepedihan, kesedihan. Beliau punya istri yang selalu mensokongnya, yaitu Sayyidah Khadijah. Istri yang sangat kaya ibu bapak, sampai kota Makkah. Khadijah punya harta. Agak terbantu dakwah Nabi. Agak terbantu. Batu takah tungku Khadijah komak pamurah mana ke agamo. Oi junjungan, apa lalu di agamo? Pali baju parang, ambil ratu ambo ko bali baju parang. Bali pedang junjungan, ambil ratu ambo bali pedang. Katiko ibu bapa ibu hati Nabi. Karena bahwa istri yang sangat dia cintai, sangat dalam untuk memperjuangkan Islam meninggal waktu itu. Nyobian ratonya ibu bapa untuk Islam. Tanya kisah dari Nabi awal. Ketika Nabi pulang dakwah, pulang Nabi berdakwah, duduk-duduk di pangkuan Khadijah. Lalu di pangkuan Khadijah, tak kalau Nabi awal. Khadijah ko dielus-elus kepala Rasulullah. Dielus-elus janggut Nabi. Maniti ayam tu Khadijah mah. Jatuh kamu ko Nabi. Jatuh kamu ko Nabi. Tak cinta Rasulullah. Kata Nabi. Oi Khadijah. Ibu ko hati engkau menikah jambu Muhammad. Sadiah ko engkau haratu engkau habis. Ambo pakai untuk memperjuangkan Islam. Kecil Khadijah. Oi junjungan anda ibu hati ambo haratu ambo habis dong untuk Islam. Tu baa menangih engkau. Yang ambo tangihan junjungan, ambo caliak janggut engkau lah putih. Kok meninggal engkau sianan kau mengembangkan agama Allah golai. Tapi seandainya junjungan, ambo meninggal dahulu dari engkau. Engkau kepada Allah melewati lautan yang luas, menyeberangi lautan yang lepas. Engkau kalilah kubu ambo, engkau rakit tulang menulang ambo, membuat jembatan mencari orang untuk engkau dakwahi. Takkah kau meninggal istri pak? Sangat sayang sadiahnya dah. Ya dah. Meninggal ibu Nabi. Perjuangan Islam sangat murahnya kepada Islam. Ya dah. Ibu Nabi. Oh junjungan, perlu Islam minta? Itu sangat eloknya do bini obat meninggal. Contoh kakak pak sangat sayangnya, sangat ibu, sangat lupa murahnya kagamu. Dia do Khadijah takah tu ini tu. Ajo, kamajo pimului Nabi. Pimului Nabi jo kuat do orang menjalankan kaki tiang jo. Masuk anak mihboko ke dalam jo deh. Lihat do Khadijah tak?
ibu bapa istri Nabi meninggal. Nabi sangat susah payahnya menegakkan agama. Pernah Rasulullah dahulu berdakwah ibu bapa. Pernah berdakwah di suatu kampung, nama kampungnya adalah Kampung Taif. Nabi Muhammad berdakwah ke Kampung Taif, mengharapkan orang Kampung Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedatangan Nabi ke Kampung Taif tidak diterima baik oleh penduduk Kampung Taif. Para pemuka masyarakatnya mengkerahkan ibu-ibu untuk mencaci Rasulullah, mengkerahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan batu. Sehingga menjelang siang sampai pada rahkan yang Nabi ibu bapa. Kata Nabi ke masyarakat Kampung Taif, hai masyarakat Kampung Taif, seandainya kalian tidak menerima dakwahku ke sini, izinkan aku untuk pulang, untuk kembali. Tidak, engkau lancang masuk kemari Muhammad, engkau harus mati di sini. Tadiam junjungan Pak, mengecek junjungan awak leh, oi orang Kampung Taif, kok ndak kalian tarimu dakwah aku indahlah, izinan aku untuk pulang. Berbincang-bincang pemuka masyarakat. Jadi bagaimana? Seandainya Muhammad kita bunuh di sini, kita akan berurusan dengan paman-pamannya Muhammad, paman Nabi, orang-orang baga. Jadi bang, awak biajunya paiti awak marasai Muhammad. Muhammad, silahkan pergi engkau dari kampung kami, pergi lewat gang tersebut. Ketika Nabi pulang lewat gang tiba apa, dari kanan langsung di tangan Nabi awak, taperek Nabi ke kiri, di kiri langsung di tangan junjungan kita, di belakang didorong Nabi kita di pemuda-pemuda Kampung Taif, dibangkitkan lagi, dipukul jatuh, diberdirikan lagi, dipukul jatuh, dikeroyok Nabi Muhammad di padang pasir, diterjang Nabi Muhammad, disuruh pergi oleh pemuda Kampung Taif. Pergi wahai engkau, wahai perusak. Berjalan Nabi di padang pasir dalam keadaan marasai sakit badan. Duduk di bawah batang kurma, dalam riwayat lain batang anggur. Mencalik ke Kampung Taif tadi. Tibu balinang ayamatu Nabi. Ya Allah, ambo pai berdakwah, engkau suruh kamari supaya beriman ke Tuhan. Indah ambo harap aku gitu Allah. Tapi itu ni nyubuh kepada ambo. Balinang ayamatu Nabi. Tibu malaikat, kecik malaikat, wahai Muhammad, sangat jahit umat engkau tu Muhammad. Nabi diam-diam. Hai Muhammad, sangat jahitnya umat engkau. Naknya Tuhan kata malaikat tadi Nabi. Wahai Muhammad, kok takah tu jahit umat engkau kepada engkau? Izinkan wahai Muhammad, ambo angkat gunung Taif tu ambo jatuhkan di kampung tu nak mati sedolah. Apa kata Nabi gitu? Wahai malaikat, jangan engkau lakukan itu wahai malaikat. Dia berbuat sedemikian kepadaku karena belum tahu siapa aku. Seandainya mereka tidak beriman, aku masih mengharapkan anak-anak cucu-cucu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakakku santun Nabi berdakwah. Tibu di Nabi Ibrahim alaihissalam, tibu di Nabi Nuh alaihissalam. Dah do cerita tu doh. Umai-umai nandoraku tu langsung minta punah je kata Tuhan. Ya Allah, umai-umai nampak malih semayang ke Allah, mengajui duit dia kau punah je lah kau. Buat bala je di dunia ke kau. Tu Nabi Nuh, sehingga tiba masa tu banjir kadang. Banyak mati umai-umai nandoraku kata. Nabi Muhammad indah. Nabi Muhammad indah. Pernah lo Nabi berdakwah di kota Makkah. Di Makkah di bapak sangat jahitnya orang dulu tu dok, sehingga tak diterima dakwah Nabi di situ dok. Nabi hijrah dari Makkah, berdakwah Nabi di kota Makkah. Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, menyampaikan tentang beriman kepada Allah. Wahai penduduk kota Mekah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkhutbah di hadapan masyarakat yang banyak, di hadapan manusia yang banyak. Ternyata dari belakang ada orang yang membawa batu, sehingga kan naikkan yang Nabi. Nabi membawa anaknya tu Fatimah.
Tagak Nabi lihat mak disampaikan kebenaran lihat. Kan yang luko tadi dilampok di Nabi co sorban. Kata Fatimah, oi ayah, batu ayah lampok luko. Takui ayah saudara. Kata Rasulullah mak, oi anakku, ndak takui ayah saudara dona. Tu batu ayah lampok yang ayah takuikan. Darah ko jatuh ke bumi. Bumi mengutuk orang yang membaik ayah tadi. Ayah dah amuh orang yang membaik ayah tadi dikutuk oleh bumi. Kita durhaka kepada Muhammad. Kita menganggap remeh Muhammad karena belum tahu siapa Muhammad. Seandainya tahu kita Muhammad, sangat kuat kita jihad di dalam agama. Seandainya kita tahu Muhammad, tahu kita rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu peristiwa di pojok gang kota Madinah. Di pojok gang kota Madinah ada nenek-nenek beragama Yahudi yang sudah tua, yang buta. Nenek-nenek buta, sudah tua, beragama Yahudi yang sering mencaci Nabi Muhammad. Dimulai amak tua keluar, Muhammad parusak panduto, Muhammad parusak panuto. Oi orang Madinah, hati-hati kalian jo Muhammad. Muhammad parusak panuto. Itu juga keluar di mulutnya nyama. Nam kadang adik Nabi Muhammad, kadang adik Rasulullah. Sehingga tiap hari dia enek ko makan dia. Enek di siku anduang. Dia anduang ko makan dek Nabi mak. Tiap hari itu dalam Nabi menyuapkan anduang tersebut. Yang anduang ko tarikh jo maino Nabi. Hati-hati engkau yo, Muhammad ado kini nyo parusak panuto. Tapi Nabi tidak do menjawab membalik, tidak do mengaturkan dirinya Muhammad. Dengan santun Nabi suan jo elok tarikh sampai akhir hayat Nabi. Sehingga meninggalnya Nabi Muhammad yang menjadi khalifah waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar kepada Aisyah, oi Aisyah, lah meninggal Nabi, seluruh sunnah Nabi lah mau karajokan. Di kerajon Nabi Allah mau kerajon. Kiro-kiro kerajon Nabi yang alun nambah kerajon yang nampak dengan kau lain. Ado cik lain kata Aisyah. Nabi sangat dulu masih hidupnya megiah makan nenek-nenek di kota Madinah. Dilakukan di Abu Bakar ibu bapak. Dia biak bawa bubuah di Abu Bakar. Pai mencari nenek-nenek tersebut ke kota Madinah. Nampak nenek-nenek sedang memanua surang. Dalam inyau mamano ibu bapak didakekkan de Abu Bakar. Hai engkau tu yang biasa menyuan ambo, capeklah kemari. Disuannya dek nenek kau, dek Abu Bakar nenek kau. Tapi dalam Abu Bakar menyuapkan nenek itu ibu bapak, dari mulutnya selalu mencaci Muhammad. Hati-hati dengan Muhammad. Muhammad perusak pendusta. Muhammad perusak pendusta. Engkau hati-hati je Muhammad. Abu Bakar menengah juangnya dicaci maki di orang Yahudi, agak aneh hati yang ko gai ko cilak ko ala disuruh oleh Nabi masuk hidupnya dino je Nabi lagi disuruh je di Abu Bakar tapi agak kareh lanyuk ke segetre taraso de amak ko beda cara suruhan di masuk Nabi dulu. Engkau siapa? Ambo adalah orang yang biasa menyuapkan engkau. Tidak, orang yang biasa menyuapkan aku dengan lemah lembut, dengan santun. Engkau bukan orang yang biasa menyuapkanku. Panggil orang yang biasa menyuapkanku. Kata Abu Bakar, memang ambo bukan orang yang biasa menyuapkan engkau. Orang yang biasa menyuapkan engkau lah meninggal ke petang. Apa? Inyo meninggal? Iyo, inyo meninggal. Beliau adalah Muhammad. Apa? Dia Muhammad? Iya. Berarti selama ini aku telah salah. Selama ini aku telah salah. Diangkat tangan dek nenek ibu bapak, langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Durako ke Nabi pak dedak tentu sia Muhammad. Meremehkan syariat Nabi awak dedak tentu benar Muhammad. Jadi awak durako kan Nabi atau kurang adab atau meremehkan syariat-syariat Nabi, mungkin awak lonjaleh panasian Muhammad. Kita kaji Muhammad.
Seandainya mak nggak bisa membaca kitab punya, balilah kitab sejarah Nabi itu, yaitu Sirah Nabawiyah atau Sirah Mustafa. Itu tulah ada terjemahannya. Silahkan baca ibu bapak nah jalih perjuangan Nabi Muhammad. Jadi korbankan seluruhnya apabila kita berhubungan dengan peristiwa atau acara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Acara mulai Nabi lain berhubungan dengan Nabi Muhammad, kerahkan sadua lain. Biar kita kerahkan harta kita, biar kita kerahkan tenaga kita, biar kita kerahkan pemikiran kita. Jadi di Sikoko orang mulai biasanya dua balikia. Kalau daerah Pariaman go pada umumnya banyak balikia ya, balikia atau membaca kitab Syarafal Anam Barzanji. Tiap-tiap pelosok negeri, tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung, alhamdulillah merayakan Maulid Nabi dengan caranya masing-masing. Ada cara baca ceramah saja, ada cara makan bersama, ada cara membaca kitab Barzanji. Kalau di Piamanko, Lamo, pakai Cibuya tadi bataran rumah namu dia. Kalau di kampung Ambo di Pitalah capeknya sajam sudah. Assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaika Zainal Anbiya. Keselamatan atas engkau, salam kepada engkau Zainal Anbiya, hiasan para nabi. Lebih aman beda. Assalamualaikum. Jauh lah deh kawan. Iya atu asal lo tu. Asam bola lain. Atu kok amu lo lain. Sampai assalamu. Nah, assalamu baru. Jadi lain lubuk, lain ikannya. Tujuannya hanya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya toh. Ala latiah. Hei. Ala latiah. Iya benar. Batu jokuli matu je mencari ambol. Alon ko taroy, mi matola ni. Yalah, sebentar lagi. Jadi ibu bapak peristiwa jikalau kita merayakan Maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi Muhammad itu hadir dalam acara tersebut. Bukan barabah memakan padi, entah memakan sigarudua. Bukan di Madinah Muhammad mati, entah jugito sedang dua. Batu takah tugu ada peristiwa di dalam kitab Barzanji. Dalam kitab Barzanji itu dirawinya beberapa kisah. Karena rajulan Bisrin ada oleh laki-laki di Mesir. Jadi ada di Mesir itu bapak suami istri orang Yahudi. Suami istri orang Yahudi ketika lalu nyonya motota dua keciknya kajonya ajo. Itu tetangga waktu sabalah tiap bulan, tiap tahun madukan pesta besar-besaran mangah itu jo. Di Jawa ada jogo. Enyo merayakan kelahiran nabinya. Nyo gabihan ratus dolar itu. Nyo kerahkan ratus dolar itu. Ya kok bahasa sedekahnya mau 50.000 1.000 dah mau 1.000 nya tu doh. Tuh. Jadi itu katanya nyo kerahkan hartanya, tenaganya untuk merayakan kelahiran nabinya. Jadi mau total suami istri ko kalau mak kironyo takalo orang Yahudi dia mimpi dek Nabi. Mimpi Nabi dalam tidur padusi ko ibu bapak.
nampak di panusiko dalam mimpinya di padang pasir berjalan orang yang gagah perkasa laki-laki, badannya tampan cahaya yang sangat indahnya, dikelilingi oleh para pengikutnya, hendak menuju ke rumah orang yang mengadakan maulid Nabi. Ketika itu diambil di padusi Yahudi ko dalam mimpinya, diambil salah seorang rombongan, oi pulan, itu tuh pemuda tampan rancak tuh sia tuh di Jawa, kan itu nan Muhammad, kan itu nan Muhammad. Kira-kira sarancak ko bantu orangnya, sarancak ko indah cahayanya. Seandainya ada jo orang yang tak menyanjungnya, ada jo orang tak memuliakannya, sangat bodoh orang rumah. Kata perempuan Yahudi dalam mimpi, takah ko rancak cahayanya, adulah orang tak pengen cari tahu si Muhammad, sangat bodohnya. Kira-kira lai boleh ambo mengecek jenyo tu. Lai dia ambil dek padusi itu mak, oi Muhammad. Iyo, ambo adalah orang Yahudi. Ambo pengen berbicara dan bersalaman dengan engkau. Lai amuah engkau. Demi zat yang mengutusku. Amuah kata Nabi. Batu amuah engkau sedangkan ambo orang Yahudi. Dengan engkau hendak menemuiku, engkau sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek Nabi pa alun takilek lah takalam bulan lah ganong 30 alun diliek lah dimakan rasolah santap dalam tubuh. Kiranya Allah mai hidayah kepada orang Yahudi itu. Sehingga diunjukkan tangannya kepada Nabi, basalam jo Muhammad, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Nabi taruh berjalan ke rumah orang yang mengadakan maulid Nabi. Ke rumah orang yang mengadakan maulid Nabi. Jadi setelah itu tasinta dari lalu. Tasinta dari lalunya dicari suami kamapai suami. Hilang suami. Kero tibo dicaliak ke bawah rumah, suamilah menabiah untung. Mengajo ko. Yo kau lamu nalalo tapi wak kamu loy lah. Tapi wak kamadon mulut Nabi. Kiro-kiro baraja masuk Islam. Mau tahu lalo kiro-kiro lalo jam 10 lah jago pagi baraja benar masuk Islam, langsung merayakan maulid Nabi. Langsung ikut merayakan maulid Nabi. Awak lah barajam masuk Islam. Hah? Kau dapat undang di rumah tu sekali semua duit. Dah bisa di rumah awak tiap musaji suruh madukan maulid ibu awak. Ya toh, ibu awak. Aku kan orang beradab ke Nabi. Akini adolo golongan yang mengingkari maulid Nabi. Inyo katon maulid itu bid'ah. Marayo kau maulid Nabi bid'ah. Maco-maco yasinan bid'ah. Nyo kalualo hadis mapa, nyo kalualo dalil. Kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Tiuk dan bid'ah sase, tiuk dan sase masuk neraka. Jadi awak ko keceknya masuk neraka je. Pajak kepunduang tu je nak masuk surga surang. Keceknya senang masuk surga tu surang je. Keceknya nyak monyang je lah nak punya surga. Kau banyak kini menyalah-nyalahan. Inyo haramkan amalan-amalan awak maulid. Inyo haramkan amalan-amalan kita yasinan. Pernah ambo sobo ibu bapak, dah boleh yasin-yasinan tu jo kata bapak. Batu dah boleh pak. Dak do Nabi mengajarkan baca-baca Yasin. Tua bacanya pak, nak baca boleh Al-Quran je nya. Dicari mana surah Yasin ku ada dalam Quran. Anak tekapi kabel penjahat tu. Aram kecil pak baca Yasin. Baca Quran. Lewat. Jadi kullu bid'ah tiuk-tiuk ndak do zaman Nabi dah boleh. Kok tiuk-tiuk dah do zaman Nabi haram kita lakukan, berarti pakai mi ko ceramah haram lah pak. Campaan mi ko.
Kok iyo takai tu? Dah do zaman Nabi dah kau. Azan awak kau pengen ni nyotu azan suruh ke menara azan. Ayo, awak sedang mengeceknya takai tu bapak dia tioto. Jadi tio-tio yang tak do zaman Nabi tu nak boleh pakai do kan? Dia tioto je awak sipaan keluar cari untuk dia yang belah. Dia tegak tu dia tu. Jadi untuk zaman Nabi nak loto kau film kau junto kau ke. Dolah. Jadi bid'ah kau ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah sumayang subuh kau buat ambil rakaat. Aku bid'ah dolalah tu. Dia nak do tu selesai tu. Tapi bid'ah hasanah yo ndak do Nabi majakan do ibu tapi disepakati oleh Nabi. Takah as-salatu khairum minan naum. Ndak do Nabi majan do dibuat di Bilal bin Rabah. Akak cek Nabi, sadaqta wa barakta. Betul kau yo do. Jadi mului awak kita rayakan mulai Nabi. Ada masyarakat di dalamnya, ada silaturahim di dalamnya, ada salawatan di dalamnya, ada zikir di dalamnya. Kira-kira sadualah itu disuruh atau tidak? Disuruh. Anda do tak pikirnya tekah gitu. Orang mulai Nabi itu bahasa sedekah di dalamnya cuma bahasa lawai di dalamnya, bazikir di dalamnya, silaturahim awak semua awak. Ndak do terceliak tu dia. Nyot-nyot mulai je. Ya lo, anak paneh jo celia aja. Anyo araman tu masuk narkoba kalau tegah tu je. Jadi nyo je mana awak ko salah je. Banyak paham kini tegah tu Pak. Pacik paham kau. Nabi Muhammad adalah nikmat yang sangat besar. Dengan itu kita syukuri dengan lahirnya, dengan merayakan Maulid Nabi, dengan merayakan bermacam-macam cara dengan lahir hari lahirnya Nabi Muhammad. Ada suatu cerita, pengen nang cerita. Kita lo elai. Ada rajo ko ibu bapak buat sangka ameh. Diumumkan di rajo. Oi sagalo burung-burung. Ambo buat sangka ameh. Mayang masuk ke sangka ameh, masuklah. Oh burung-burung ibu bapak laharu nak masuk ke sangka ameh rajo. Burung ruak nyo pengen lo masuk, ni tahu ruak. Nyo pengen masuk, nyo pai ke tempat rajo. Inyo nang ka masuk ke dalam sangka ameh. Ruak. Tiba di jalan, diambilnya di kawannya kamaka. Ndak mendapat kabar kau. Diambilnya di burung bandun. Ambil di burung bandun. Dan nang kabar engkau. Rajonyo punya sangkame. Ndak kapai engkau ke sinan. Ambo pailanya kak. Cepatlah semua. Bandun tu lah ini oleh cenyo. Nyo masuk sama sangkame bandun. Ruak bandun. Alai itu bunyinya ketika menuju ke tempat rajo. Ruak bandun lamanya bunyinya surang-surang. Ruak lah ceknya bandun lah ceknya pai ke tempat rajo, menuju kepada tempat rajo. Kironya di pertengahan jalan sobok lo jo burung patuki. Sobok jo burung patuki. Kamat kakak ambo nama dua. Ndak panangara kabai kau rajo buat sangka ameh. Sian pai sinan boleh ada rajo. Ambo pai lo nyo kak. Cepatlah semua pai. Patuki itulah inyolo ni sabuinya. Ya. Ruak bandun patuki. Lainnya lo lampia tibu tempat rajo sobok lojo si kualai kama kakak ambo nama tiga. Ndak dengar kabar kau rajo punya sangka ameh. Ambo pengen lo ke situ kak kecik burung punai. Lapai lo nama rampe iko ke buapa. Alahnya lah menyabuinya punai lah nyabuinya lo ruak lah nyabuinya lo. Bandun lah nyabuinya lo patuki.
Ruak bandun patuki punai, ruak bandun patuki punai, ruak bandun patuki punai. Lah itu bertingkah bunyi burung ibu bapak sampai masuk ke dalam sangka amih rajo. Ya, mananga mencaliak patingkah bunyi takah itu ibu bapak senang hati rajo. Senang hati. Ruak bandun patiki punai, ruak bandun patuki punai. Senang hati rajo mencaliak sangka ameh yang bertingkah bunyi burung di dalam. Senang hati rajo. Kok tibo di panehan, kok tibo dia makan, dia makan, kok tibo di mandian sangai senang hati rajo. Kironyo isua, ya, kecik bu ruah, oi bandun, oi patuki, kamari kau, haka. Sabananya suara wak na batigo je na rancaknya. Si burung punai itu menumpang je kawal rancak je suara dulu. Jadi awak bunuh aja nyok. Jadi kawal batigo je rajo sayang lain. Di pacakaan dek burung na batigo ko burung punai pak mati. Esok pagi nyo dicaliak dek rajo ibu hati rajo. Mati burung si kuah. Tinggallah tigo ibu aja lain. Ruak bandun patuki, ruak bandun patuki, ruak bandun patuki. Inilah yang beri inonya. Ruak bandun patuki, ruak bandun patuki. Rajo lah gak ibu hatinya. Hilang tingkahnya setek punai. Hilang tingkah. Isuanya kecik ruak kepada bandun. Hai burung bandun. Sabananya suara wak nama dua cah. Burung patuki itu ndak do yang jasa. Ada awak je nak disayang dia rajo sebenarnya. Jadi awak bunuh aja lah ya. Ya tu dicakak ilolah burung patuki dek ruak sama burung bandul. Dicakak burung patuki dek ruak sama bandul, mati burung patuki. Saenggo. Besok paginya dicaliak dek rajo tekal bunyi. Uak bandul. Buah, bandung. Tak jangan rajo kironyo mati lo burung kosiku alai. Ibu wati rajo mah sangat ibu wati rajo. Sampailah isuaknya ketu ruak dalam hatinya. Sabananya suara dan harja. Sabananya dan benar. Burung bandun kok menumpang je dan dan mana sebenarnya ketika tu dicakai di ruak burung bandul. Isuaknya tarang aja rajo jago lalu rajo ala wak bunyi suara wah. Caliak di rajo keluar sangat sadih hati rajo mah. Lama tilo burung si kualai tinggal wak cie je lah. Wak aku je nak maki-maki memanggan dirinya. Wah. Senggo tapi kia dek rajo. Oh berarti nan salabian patang-patang ko mati dek gara-gara si ruak ko ayo cilak ko urang ko nasurang ko mah. Senggo dikeluarkan dek rajo ibu bapak diputali yang mati lang si rajo. Sebabnya berang rajo jadinya karo ruak. Takah tulah ibaratnya Itulah di dalam Islam perselisihan khilafil ulama. Perselisihan ulama itu adalah rahmat. Tidak boleh marah-marahkan dok. Iku inyojo namanya selebihnya haram. Awak kau keciknya haram. Mulik kau keciknya haram. Yasinan haram. Mendoa kematian keciknya haram. Inyojo namanya isu aku orang natakah tu dipicik piri ada rajo. Diputali ada rajo. Artinya diputali ada tu adalah aku yang cece. Marah-marah nama orang dia. Itulah kisah ibu bapa. Ko iyo kita berbeda. Tapi jangan mengharamkan amalan-amalan orang. Jangan menyalahkan amalan-amalan orang. Dengan banyaknya khilafiyah berbagai macam di dunia ibu bapa, di situ sebenarnya senang Allah Subhanahu wa taala.
Mencari pada hakikatnya kita hanya menuju kepada Allah seluruhnya. Tapi seandainya kita lebat tingkah, kita menentukan kita yang banyak, di situ Allah akan murka kepada kita. Kira-kira lain paham tu? Lain pak? Paham. Jadi itu, jadi muliakanlah Nabi Muhammad, itu pasti akan mulia. Rayakan oleh Nabi, meriahkan oleh Nabi Muhammad, itu pasti akan mulia. Seluruhnya sahabat-sahabat dahulu mak dak aratu je korbanan untuk mulia garo. Untuk Nabi Muhammad ko dak aratu nyawanya korbankan. Nyawanya korbanan kepada Nabi Muhammad. Seandainya ada yang menggaduh Muhammad, nyawanya dulu. Jo nyawanya anak istri dikorbankan kepada Nabi Muhammad. Aku panjang kisahnya Bapak kalau kita baca perjuangan Nabi Muhammad. Di samping itu ada yang perlu kita pahamkan, yaitu bagaimana Muhammad didiri kita. Apa awal Muhammad, apa akhir Muhammad, apa zahir Muhammad, apa batin Muhammad. Allah tahu atau lindaan ku sapian. Batu bati gue kecil bahan. Salah biar no usah aja lah. Sudah aja lah. Ya pengen tahu bang? Awal Muhammad nurani, tunyunan nur Muhammad, asal daripada seluruh alam. Akhir Muhammad rohani, itunya nan akyan sabitah, tubuh kita yang alih. Zahir Muhammad insani, itu nyunan akyan karajiah, batu buah kasah, baurek batulang badarah badagiang, api air angin tanah asalnya. Itu nyo zahir Muhammad. Batin di Muhammad, batin di Muhammad insani, itu nyunan Allah. Zat pada Allah, rahasio pada kita. Allahu kajubati wa ana kajubatihi. Allah pakaian aku pakaian Allah. Allahu syirik wa ana syiruhu. Allah rasio aku rasio Allah. Adu aku dalam ilmu Allah, sabalun adu aku. Adu Allah pada aku, setelah adu aku baru kul katakanlah Muhammad, kul wallahu Allah itu esa. Allah itu esa. Itu pahamnya kadang Pak. Jadi pada hakikatnya ibu bapak, Nabi Muhammad diutus kamu ke bumi ko, bagaimana itu hidup samparono maesakan Allah Subhanahu wa taala. Jan taraso diawa idui, jan maden idui, aden na santiang ko ndak diden ndak makan kau dogo. Dah boleh ada orang mengaji Nabi takai doa. Ya tahu. Sampai di dalam kitab tauhid fatalnya disapi orang yang beribadah tarasulinya di inyo, maka terjadilah kepada dirinya syirik khafi, syirik yang tersembunyi karena mengakui ada inyo. Seandainya awak akui dengan adu awak, berarti hilang Allah di awak. Nabi Muhammad pada hakikatnya diutus kamu ke bumi, habiskan rasul Allah, menyatukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh pahamnya. Perlu kita mengaji tarikh guru-guru awak. Itulah tujuan awak hidup di muka bumi ko, di dalam kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sumayang, dalam ibadah, yasinan, zikir-zikir, salawatan kok tarasuju awak lai kecil awak nan itu tu, berarti kita syirik khafi, syirik yang tasulwa. Kecil awak nak syirik, tapi sebenarnya awak syirik tasulwa. Samparono awak maafia diri awak, samparono abi mangko mendapat kita nyatu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan untuk yang dapat kita pahamkan dan kita amalkan. Apa tujuan kita maulid? Tumbuh cinta dan rasa kepada Nabi, mahabbah kepada Nabi, dan separono kita bagaimana tauhid Nabi mengisahkan Allah, seperti itu tauhid kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Talingkuang kanayat tasinggung katurun lidah kia indah batulang. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusul mati tadabih.
Kalau gawa minta ditimbang, kalau dosa ampun lebih. Atai si bungo atai lah kambang bungo si tawa. Walaupun tak cacah jangwi ke lantai manusia bersipai gawa. Merpati bataloi jauh tibu di lantai pecah balah. Luku hati bukan dek pisau, antah dek galatiak ujung lidah. Bukan tamilang mengulampai mak, tamilang pangali pakuburan. Bukan mamilang tando dek pandai, mamilang untuk diamalkan. Harimau todorong dek balangnya, gajah todorong dek gadiang, manusia banyak todorong dek ebat santiang kayu rancak seratu pandai. Sabalun tajadina bagian, sekali liam bo minta maaf lai bamaawan bo. Alhamdulillah kalau maaf Allah dibari. Tutui perbuatan kita dengan kulimah. Sia yang mati dalam kulimah, selamai tubuh pulang ke tanah, selamai nyawa balik ke Allah. Diakui Nabi masuk surga jannah. La ilaha illallah kulimah tauhid kapayung panji. Siapa nan sayang ke kulimah Allah, selamai nyawa katum mati. La ilaha illallah kalimah tauhid pangulu zikir. Siapa nan banji ke kulimah Allah akan patah lidahnya waktu mati. La ilaha illallah. La alaiha nahya alaiha mutu alaiha basu insyaallah taala minal aminin. Dia teh kulimah kita hidup, dia teh kulimah kita mati. Di dalam kulimah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.